Assalamualaikum semua. Kembali lagi dengan saya Desi Damayanti dengan NIM 50218 kelas 4A Prodi PGSD dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang model dan prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Untuk melakukan pengembangan kurikulum, ada berbagai model pengembangan kurikulum yang dapat dijadikan acuan atau diterapkan sepenuhnya. Secara umum, pemilihan model pengembangan kurikulum dilakukan dengan cara menyesuaikan sistem pendidikan yang dianut dan model konsep yang digunakan. Selanjutnya yaitu model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model administratif. Pengembangan kurikulum model administratif antara lain yaitu top-down approach dan line-step procedure. Semuanya memiliki arti yang sama, yaitu suatu pendekatan atau prosedur pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh suatu tim atau para pejabat tingkat atas sebagai pemilik kebijakan. Pengembangan kurikulum dilakukan dari atas ke bawah. Artinya, pemerintah sebagai pemegang kebijakan menyiapkan tim pengembang kurikulum tersendiri, sedangkan satuan pendidikan dan para guru tinggal mengoperasikannya dalam pembelajaran. Yang kedua, model pendekatan grassroots. Pendekatan grassroots merupakan kebalikan dari pendekatan administratif. Pendekatan grassroots yang disebut juga dengan istilah pendekatan bottom up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru. Yang ketiga, model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru, bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Yang keempat, model Beckham. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode Beckham ini dikembangkan oleh Beckham ahli di bidang kurikulum. Hal ini memiliki 5 bagian pembuat keputusan. 5 tahap tersebut adalah: yang pertama yaitu memutuskan arena atau lingkup wilayah pengembangan kurikulum, suatu keputusan yang menjabarkan ruang lingkup upaya pengembangan. Yang kedua, menetapkan personalia atau tim para ahli kurikulum, yaitu siapa-siapa saja yang ikut terlibat dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, tim menyusun tujuan pengajaran kurikulum dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Untuk tugas tersebut perlu dibentuk Dewan Kurikulum sebagai koordinator yang bertugas juga sebagai penilai pelaksanaan kurikulum. Yang keempat, implementasi kurikulum, yakni kegiatan untuk menerapkan kurikulum seperti yang sudah diputuskan dalam ruang lingkup pengembangan kurikulum. Yang kelima, evaluasi kurikulum. Model pengembangan kurikulum yang kelima yaitu model Rogers. Ada 4 langkah pengembangan kurikulum model Rogers, diantaranya adalah: yang pertama, diadakan kelompok untuk dapat melakukan hubungan internasional di tempatnya tidak sibuk untuk memilih target sistem pendidikan. Yang kedua, pengalaman kelompok yang intensif bagi guru atau dalam waktu tertentu para peserta saling bertukar pengalaman di bawah pimpinan staf pengajar. Yang ketiga, kemudian diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi dalam suatu sekolah, sehingga hubungan interpersonal akan lebih sempurna, yaitu antara guru dengan murid, guru dan peserta didik dan lainnya.
Yang keempat, selanjutnya diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi seperti langkah nomor 3. Dalam situasi ini, diharapkan masing-masing person akan saling menghayati dan lebih akrab sehingga memudahkan memecahkan problem sekolah secara lebih cepat. Yang keenam, model pemecahan masalah. Model ini dikenal juga dengan nama Action Research Model, dengan asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Dari sisi proses, kurikulum model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Kurikulum dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan yang meliputi orang tua siswa, masyarakat, dan lain-lain. Yang ketujuh, model TABA. Pengembangan kurikulum model ini diawali dengan melakukan percobaan, penyusunan teori, dan kemudian baru ditetapkan. Hal itu diharapkan dimaksudkan untuk lebih mempertemukan antara teori dan praktik, serta menghilangkan sifat keumuman dan keabstrakan yang terjadi dalam kurikulum yang dilakukan tanpa kegiatan percobaan. Selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum. Ada 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu: pertama, prinsip relevansi. Secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang keempat, prinsip efisiensi, yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendaya gunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal. Yang kelima, prinsip efektivitas, yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan dengan baik secara kualitas maupun kuantitas. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang model dan prinsip pengembangan kurikulum. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.